Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Akhwati fillah azza wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan banyak nikmat sehingga kita bisa beraktivitas dan melaksanakan berbagai macam kewajiban kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Maka kita selayaknya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla menambah nikmat-nikmat lainnya. Kita lanjutkan kembali insyaallah pada kesempatan kali ini yaitu membaca tarjamah Al-Adab Al-Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita masuki hadis nomor 434. Beliau rahimahullah mengatakan, Umar mengabarkan kepada kami. Ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Adi bin Sabit mengabarkan kepada kami. Ia berkata, Sami'tu Sulaiman ibn Surad rajulan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Aku mendengar Sulaiman bin Surad, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Istabba rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang saling mencaci, saling menghina di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba ahaduhuma. Salah satu dari keduanya merah. Salah satu dari keduanya marah. Fashtadda ghadabuhu hatta intafakh wajuhu wa taghayyar. Hingga marahnya ini memuncak dan kemudian wajahnya memerah dan berubah kepada saudaranya, kepada temannya. Dan itu terjadi di samping Nabi, ya, Masya Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inni la'a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid. Sesungguhnya aku tahu suatu kalimat yang jika ia ucapkan niscaya akan hilang apa yang ia rasakan. Fantalaqa ilaihi ar-rajulu. Lalu orang itu pergi. Dan menemui orang tersebut. Fa akhbarahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu memberitahu apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan ia berkata, ta'awwadz billahi minasyaitonir rajim. Berlindunglah engkau kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Waqala, orang tersebut menjawab, Atarobi ba'san, apakah engkau melihatku sakit ingatan? Amajnunun ana, apakah aku gila? Idhab, pergilah. Taib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Adapun penjelasan katanya alladzi yajid, yaitu yang dia rasakan dari amarah dan gejolak darahnya. Ya. Atarobi ba'san, maksudnya apakah engkau mengira aku ini sakit akal? Ya. Sampai mengucapkan ta'awud tersebut. Idhab, pergi sana selesaikan pekerjaanmu. Ya. Artinya orang ini tidak mau menerima nasihat tersebut. Kandungan hadis ini, ucapan ta'awud yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim akan menghilangkan gejolak amarah. Ya. Akan menghilangkan gejolak amarah. Makanya Nabi tadi bersabda, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajid. Ya, sesungguhnya aku, kata Nabi, tahu satu kalimat yang jika ia ucapkan niscaya akan hilang apa yang ia rasakan dari gejolak amarah tersebut. Dan juga dapat meredam darah yang sedang mendidih, sebagaimana telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, saat mengomentari perkataan orang tersebut, apakah aku gila, nyahlah engkau, ya. Beliau rahimahullah mengatakan paling tepat jika dikatakan bahwa dia adalah orang kafir, ya, bahwa dia adalah orang kafir, ya, karena tadi menolak nasihat Nabi SAW. Atau juga dikatakan orang munafik, atau seseorang yang telah dikuasai oleh kemarahan sehingga dia lepas kendali. Ya. Namun kemudian penulis mengatakan pendapat yang kuat adalah yang pertama. Ya. Pendapat yang kuat adalah yang pertama, yaitu bahwa orang itu adalah orang kafir, karena orang tersebut telah menolak nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Hadis nomor 435. Khalad bin Yahya mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abi Ziyad dari Amr bin Salamah. An Abdullah, dari Abdullah, qala, ia berkata, ma min muslimaini illa bainahuma minallahi azza wa jalla sitrun. Tidaklah dua orang muslim melainkan di antara keduanya ada tirai dari Allah azza wa jalla. Fa idza qala ahaduhuma li sahibihi kalimat hajrin, maka apabila salah seorang dari keduanya mengucapkan kata-kata yang memutus tegur sapa, kata-kata yang buruk kepada temannya, ya, faqad kharaqa sitrullah, ya, maka dia benar-benar telah menembus tirai Allah. Wa idza qala ahaduhuma lil akhar anta kafir, dan apabila salah seorang dari keduanya mengucapkan engkau seorang kafir, faqad kafara ahaduhuma, maka sungguh salah seorang dari keduanya telah menjadi kafir. Ya. Ini hadis hasan li ghairihi, ya. Tayyib. Kata-kata hajrun di sini adalah kata-kata yang jelek, ya. Dan ini juga terdapat dalam hadis nomor 432 dan 433. Ya. Dan ini menunjukkan betapa berbahayanya, ya, ucapan kepada seorang muslim, wahai kafir, atau engkau seorang kafir, ya.
tutur katanya. Namun boleh menggunakan istilah kufur terhadap perbuatan-perbuatan maksiat dengan tujuan untuk memperingatkan, tanpa menghukumi orang tertentu dengan ucapan kamu kafir, tidak. Ya. Ini tidak dibenarkan ucapan kamu kafir. Maka sehingga ya dengan hadis tadi hendaknya kita berhati-hati ya dari mengucapkan ucapan tersebut ya. Bab 203. Tidak menghadapi orang lain dengan celaan. Hadis nomor 436. Umar bin Hafs mengabarkan kepada kami, ia berkata, ayahku mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'mash mengabarkan kepada kami, ia berkata, Muslim mengabarkan kepada kami dari Masruq, ia berkata, qalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, Sona'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sesuatu, farakhasa fihi. Lalu beliau memberi keringanan mengenai hal tersebut. Fatanazzaha anhu qaumun. Lalu suatu kaum menghindarinya. Fabalagha dzalika an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu hal tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada kaum yang menghindari hal tersebut. Fa khotaba, beliau lalu berkhutbah. Fa hamidallah, memuji Allah, tsumma qala, lalu beliau bersabda, ma balu aqwamin yatanazzahuna 'ani syai'i asna'u. Mengapa ada beberapa kaum yang menghindari sesuatu yang aku lakukan? Maksudnya tidak manut kepada apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak mau mengikuti. Fa wallahi, demi Allah, kata Nabi, inni la a'lamuhum billah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah. Wa asyadduhum lahu khasyah. Dan paling takut kepada Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Tanazzaha anhu qaumun bermakna menjauhi dan menghindarinya. Ya. Menjauh dari apa yang diberikan atau dituntunkan oleh Nabi SAW, ya, dari peringanan terhadap hal tersebut. Ya. Kandungan hadis ini yang pertama, hadis ini mengandung anjuran agar bersungguh-sungguh meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikannya sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang paripurna. Ya. Hadis ini juga mengandung celaan dan akibat buruk bagi orang yang menyelisihi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan menjauhi ittiba, yaitu mengikuti sunnahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kita tahu tidak ada ajaran yang lebih adil, ya, tidak ada ajaran yang lebih baik dari ajaran siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika ada rukhsah-rukhsah di dalam Islam, ya, dan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW, kenapa tidak diambil? Ya. Adanya peringanan-peringanan, ya. Misalkan ada orang yang tidak mau melaksanakan sholat jamak qashar. Ini sebuah peringanan dari Jakarta misalkan ke Solo, ya, bisa untuk menjamak dan mengqashar, ya, di waktu pertama, di waktu sholat yang pertama, misalkan sholat duhur dengan asar, sholatnya di waktu duhur dari Jakarta, di sana sudah masuk waktu duhur, sholat 2 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat lagi, ya. Dan itu keringanan dalam Islam, dibolehkan.
Ya, kemudian setelah itu naik pesawat. Ya. Sampai Solo, kemudian dia sudah melaksanakan kewajibannya. Ya. Dan ini keringanan dari Nabi atau dari Islam yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Sempat berdialog dengan seseorang ketika kita menjelaskan tentang itu. Nah, sekarang kan naik pesawat katanya, tidak capek. Kalau dulu tidak ada pesawat, naik onta. Ya. Maka wajar ada jamak qasar katanya. Ini akal-akalan. Ya. Kita katakan walaupun sekarang sudah ada pesawat, ya namanya syariat itu kan tetap ada. Rukhsah itu tetap ada sampai akhir zaman. Ketika syariat itu sekarang dihapuskan, berarti syariat Islam tidak menembus ruang dan waktu, kan, terbatas dengan zaman, dan itu tidak benar. Karena syariat Islam ini akan tetap kekal sampai akhir zaman. Dari zaman Nabi sampai akhir zaman kelak. Ya. Maka ketika zaman Nabi ada syariat sholat jamak qasar, ya sekarang tetap ada sampai akhir zaman. Ya. Masa kemudian ketika sudah ada pesawat sehingga perjalanan lebih cepat, kemudian hilang syariat tersebut? Berarti syariat Islam tidak kekal, tidak abadi, tidak menembus ruang dan waktu, terbatasi hanya pada zaman tertentu, tidak. Ya. Alhamdulillah kemudian orang itu sadar setelah kita jelaskan. Artinya selama ada dalilnya, kenapa kita kemudian mencari hal-hal yang secara akal-akalan kita ingin menantangnya? Padahal ini sebuah peringanan dari Allah, yang ada di dalam agama Allah, agama Islam. Taib. Maka ketika itu ada tuntunannya, diambil, jangan sampai menyelisihi. Taib. Dan juga tidak boleh mencari-cari keringanan, bermudah-mudah, bermudah-mudah. Gimana caranya meringankan? Ini harus berhati-hati dalam hal tersebut. Kita mengikuti tuntunan Nabi SAW dalam hal ini. Kemudian yang kedua, hendaklah memilih kata-kata yang baik dalam memberi nasihat dan berlemah lembut ketika mengingkari suatu kemungkaran. Seperti yang dicontohkan oleh Nabi tadi. Nabi tidak berkata kasar tatkala ada kaum yang menghindari tuntunan beliau SAW. Tentu beliau kecewa, tetapi beliau tidak mengungkapkannya dengan kata-kata yang kasar, tidak mengungkapkannya dengan kata-kata yang keras, yang kasar. Namun beliau hanya mengatakan, ma balu aqwamin yatanazzahuna 'ani syai'i asna'uhu. Fa wallahi inni la a'lamuhum billahi wa ashadduhum lahu khasyah. Ini sebuah ungkapan yang sangat indah yang dicontohkan oleh Nabi, ungkapan yang penuh dengan akhlak karimah. Kecewa boleh, tetapi ungkapkan kekecewaan itu dengan kata-kata yang bijak. Karena kecewa adalah sifat manusia dan kita adalah manusia. Maka terkadang kita kecewa dengan sikap orang lain, mungkin dengan sikap anak kita, istri kita, atau suami kita. Tetapi hendaknya kekecewaan itu juga diungkapkan dengan kata-kata yang bijak. Nasihat itu dipilah-pilih kata-katanya, diksinya harus tepat, sehingga yang muncul setelah itu adalah kebaikan. Hadis nomor 437. Abdurrahman bin Al-Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Salam Al-Alawi an Anasin qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yuwajihu ar-rajula bi syai'in yakrahuhu. Nabi SAW jarang menghadapi seseorang dengan sesuatu yang tidak beliau sukai.
Fadakhala alaihi yauman rajulun. Maka suatu hari ada seorang laki-laki menemui beliau sallallahu alaihi wasallam, wa alaihi atharu sufrah. Pada laki-laki tersebut ya, terdapat suatu bekas berwarna kuning. Falamma qama qala li ashabihi. Tatkala berdiri, beliau berkata kepada para sahabatnya, law ghayyara aw naza'a hadhihi as-sufrah. Kalau sekiranya dia mengubah atau menghilangkan bekas kuning tersebut. Ya. Hadis ini dhaif ya. Ada Salam bin Qais Al-Alawi, dia adalah dhaif. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ada sebuah penjelasan bahwa maksud daripada warna kuning di situ karena laki-laki tersebut memakai minyak wangi sejenis za'faron yang memang ini khusus untuk wanita. Jadi minyak wangi yang meninggalkan bekas. Dan di sini bekasnya bekas yang berwarna kuning, itu adalah minyak wangi ya wanita ya. Dan kemudian warnanya itu ada bekasnya. Ya. Jadi kalau minyak wangi laki-laki itu biasanya tidak meninggalkan bekas. Ya. Dan ini adalah minyak wangi yang kemudian meninggalkan bekas. Jadi seorang wanita boleh pakai minyak wangi untuk suaminya, berhias pakai minyak wangi untuk suaminya. Jadi jangan sampai ada anggapan Islam itu mendolimi kaum wanita. Laki-laki boleh memakai parfum, memakai minyak wangi, sedangkan wanita tidak boleh. Kata siapa wanita tidak boleh pakai parfum, pakai minyak wangi? Boleh. Bahkan sangat dianjurkan memakai minyak wangi seorang wanita untuk suaminya, bukan untuk orang lain. Ya. Yang terjadi adalah kebalikannya kan. Banyak kaum wanita keluar rumah pakai minyak wangi, pakai parfum. Untuk siapa? Untuk bosnya, untuk teman-temannya, untuk orang yang selama di dalam perjalanan mencium aroma tersebut. Tatkala di rumah kebalik, nggak pakai. Maka istri yang solehah adalah ya dia berhati-hati tatkala keluar rumah. Jangan sampai ada wangi-wangian yang melekat pada pakaiannya, pada tubuhnya. Namun tatkala di rumah bersama suaminya, dia memakai pakaian yang terbaik, memakai aroma wangi-wangian, sehingga dia menjadi qurratu a'yun bagi suaminya. Ya, mata dan hidung suami merasakan hal yang indah pada diri istrinya. Kan harusnya seperti itu. Ya. Jangan terbalik ketika keluar rumah bersolek, di dalam rumah malah sebaliknya. Ya. Jadi jangan ada sebuah anggapan bahwa Islam mendolimi wanita, wanita tidak boleh memakai parfum atau minyak wangi. Bahkan kita katakan Islam menganjurkan seorang wanita memakai parfum dan minyak wangi untuk suaminya. Ya, di dalam rumah tentunya. Ya. Baik. Bab 204. Orang yang berkata kepada orang lain, wahai orang munafik, menurut anggapannya. Hadis 438. Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata. Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, ia berkata. Husain mengabarkan kepada kami dari Sa'ad bin Ubaidah. An Abi Abdurrahman As-Sulami qala. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami ia berkata, Sami'tu Aliyan radhiyallahu anhu yaqul, aku mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata, ba'asanin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Zubair ibn al-Awwam wakilana Faris. Nabi SAW pernah mengutusku bersama Az-Zubair bin al-Awwam dan kami berdua berkuda. Faqala intaliqu hatta tablughu rawdata kadza wa kadza. Beliau lalu bersabda, berangkatlah kalian hingga sampai kebun ini dan itu. Wa biha imra'atun ma'aha kitabun min hatibin ilal musyrikin. Ya. Di sana ada seorang wanita yang membawa surat dari Hatib. Ya.
Hatib bin Abi Balta'ah. Ada surat dari Hatib kepada orang-orang musyrik. Bawalah surat itu kepadaku, kata Nabi. Fa'tuni biha, kata Nabi. Bawalah surat itu kepadaku. Fawafainaha tasiru ala ba'irin laha haitsu wasafa lana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kami mendapati orang tersebut, wanita tersebut sedang berjalan mengendarai untanya seperti apa yang digambarkan oleh Nabi SAW kepada kami. Fakulna al-kitabul ladzi ma'aki, kami berkata, serahkan surat yang ada padamu. Qalat ma ma'i kitabun. Ya, wanita ini mengatakan, aku tidak membawa surat. Fabahasnaha wa ba'iraha. Lalu kami memeriksanya, berikut juga untanya. Faqala sahibi ma'aro. Kemudian berkata temanku, aku tidak menemukannya. Faqultu ma kadaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku katakan enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdusta. Walladzi nafsi biyadihi la ujarridannaki au la tukhrijinnahu. Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, sungguh akan aku telanjangi engkau atau engkau keluarkan surat itu. Fa'ahwat biyadiha ila khudzatiha wa 'alaiha izarun sufun fa'akhrajat. Ya. Akhirnya wanita itu memasukkan tangannya ke dalam pengikat bajunya sementara ia mengenakan pakaian yang terbuat dari wol. Lalu dia mengeluarkan surat tersebut. Berarti wanita tadi bohong. Fa'atainan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Ya. Umar lalu berkata, dia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman. Maksudnya Hatib tadi. Hatib bin Abi Balta'ah. Da'ni adrib unuqahu. Ya. Kemudian Umar mengatakan, biarkan aku memenggal lehernya. Masya Allah ya. Tahu sendiri bagaimana seorang Umar ya, punya semangat yang tinggi. Wa qala ma hamalaka. Ya. Nabi SAW lalu bersabda, apa yang menyebabkanmu demikian? Faqala, maka Hatib lalu menjawab, ma bi illa an akuna mu'minan billah wa aradtu an yakuna li indal qaumi yadun. Aku hanya ingin menjadi orang yang beriman kepada Allah, tetapi aku ingin mempunyai suatu jasa bagi orang-orang itu. Qala sadaqa ya Umar. Kemudian beliau SAW bersabda, benar wahai Umar. Awalaisa qad syahida badron. Tidakkah dia, yaitu Hatib bin Abi Balta'ah, telah ikut perang Badar? La'alallaha ittala'a ilaihim. Semoga Allah selalu mengawasi mereka. Faqala, kemudian beliau bersabda, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Lakukanlah apapun sesuka kalian, sungguh surga telah ditetapkan untuk kalian. Fadama'at aina Umar wa qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka kemudian kedua mata Umar pun berlinang dan ia berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Raudhah yaitu kebun khoh yang terletak di dekat kota Madinah. Adapun al-khudzu yaitu ikatan kain sarung. Ya. Perkataan Umar dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya itu sama dengan perkataan wahai munafik. Ya.
Karena pengkhianatan atau semacam ini tidaklah muncul kecuali dari orang-orang munafik. Khianat adalah ya sifat kemunafikan. Adapun kandungan hadis yang pertama, hadis ini menerangkan satu bentuk mukjizat Nabi Muhammad SAW yang benar-benar nyata. Ya. Ya. Nabi memberikan kabar bahwa nanti di sana ada seorang wanita, padanya ada surat. Ya. Dan itu tentu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang kedua, dibolehkan membongkar rahasia orang yang bersalah dan boleh menyingkap tubuh wanita yang bersalah, melihat auratnya serta menyentuhnya apabila terdapat maslahat bagi kepentingan kaum muslimin. Ya. Maka tadi wanita tadi diancam, ya, akan ditelanjangi, ya, jika dia tidak memberikan surat tersebut. Ya. Jadi ketika ada maslahat yang besar bagi kaum muslimin, maka hal ini dibolehkan. Ya. Jelas ini adalah sebuah hal yang darurat. Ad-darurat tubihul mahdzurat. Ya. Ketika ada maslahat yang lebih besar, maka maslahat yang lebih besar diambil. Ya. Seperti contohnya apa? Menyebarkan foto orang yang suka menculik anak kecil misalkan, ya, atau menyebarkan foto orang yang suka naudzubillah min dzalik membunuh, disebar fotonya di mana-mana. Ini bukan dalam rangka membongkar keburukan orang tersebut, ya. Wah ini gibah ini, wah ini menyingkap aib seorang muslim, ya, tidak masalah. Karena di situ ada maslahat yang lebih besar, ya, yaitu keamanan, ya, bagi masyarakat. Ya, maka foto-foto dipajang, hati-hati dengan orang seperti ini, kontin. Ya, kalau menemui orang ini, tangkap hidup ataupun mati, serahkan kan gitu kepada siapa? Kepada yang berwajib. Ya. Jangan sampai kemudian ada korban lagi kan gitu. Ini bukan dalam rangka apa? Untuk murni membuka aib seorang. Ya. Di sana ada maslahat yang jauh lebih besar agar nyawa terjaga, ya, agar kehidupan masyarakat aman dan nyaman dari orang seperti ini. Ya. Belum lama juga ada video seseorang sedang mencongkel apa itu? Kotak infak masjid di sebuah masjid di Klaten kalau nggak salah, dan berhasil terekam CCTV dan ternyata banyak uangnya. Kemudian video itu disebar. Insya Allah di situ ada manfaat. Kenapa? Jangan sampai masjid yang lain kemudian menjadi korban berikutnya dari orang ini. Dan kemungkinan orang ini bisa jadi sudah beberapa kali dia begitu santainya mengambil uang masjid, ternyata banyak uangnya. Ya. Dan ini disebar sehingga apa? Kaum muslimin waspada dengan orang itu. Jangan sampai ada korban yang lainnya, masjid-masjid yang lain yang menjadi korban, ya, kejahilan, keusilan, kejahatan oknum tersebut. Kemudian di sana juga ada keutamaan para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar dan keutamaan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu karena ia termasuk orang yang ikut serta dalam perang Badar. Nah, kita tahu bahwa perang Badar adalah perang pertama, ya kan? Perang yang memisahkan barisan muwahhidin dengan barisan musyrikin. Ya. Sampai-sampai Rasul begitu lama berdoa, bermunajat kepada Allah, ya, merayu Allah agar memenangkan pasukan kaum yang beriman yang jumlahnya jauh lebih sedikit ini. Ya, ya Allah menangkanlah, ya, kami kan gitu. Jika kami tidak engkau menangkan, ya sungguh engkau tidak akan disembah selamanya. Oh kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya.
yang Allah menangkan. Ya. Itu adalah perang yang sangat monumental. Ya. Padahal jumlah musyrikin begitu besar saat itu. Maka mereka yang ikut dalam perang Badar dari barisan kaum muslimin itu orang-orang yang luar biasa, mempunyai keutamaan yang tinggi di dalam Islam. Ya. Sampai-sampai tadi Rasul mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Ya, lakukanlah apapun sesuka kalian, sungguh surga telah ditetapkan untuk kalian. Ya. Taib. Sampai Umar kemudian Pak berlinang air matanya. Ya. Taib. Dan Hatib bin Abi Balta'ah salah satu dari mereka yang ikut serta dalam perang Badar. Kemudian yang keempat, dibolehkan mengajukan usulan-usulan dan pandangan-pandangan kepada imam dan hakim, yaitu pemimpin, jika usulan-usulan tersebut berasal dari orang-orang yang dipercaya, ya, orang-orang yang terpandang, sebagaimana dilakukan oleh Umar ketika mengusulkan untuk menebas leher Hatib radhiyallahu anhu. Walaupun akhirnya kemudian ya usulan itu tidak diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi kita ya di sini ada tuntunan bahwa ya boleh kemudian meminta pendapat ya, atau mengajukan usulan dan pandangan kepada seorang pimpinan ya, jika memang usulan tersebut berasal dari orang-orang yang memang punya hak untuk berpendapat, orang-orang yang memiliki keutamaan ya, orang-orang yang dipercaya ya. Tentu bukan sembarang orang berpendapat ya. Setiap kita tahulah kapasitas diri kita masing-masing ya. Maka ini adalah bagian daripada ya, dinul Islam ya, mengajukan usulan, pandangan-pandangan ya, atau meminta pandangan dari orang-orang yang memang layak untuk dimintai pandangan, para asatid kibar ya, para masyayikh ya. Ya, dan mereka adalah orang-orang yang utama untuk dimintai pendapat, fatwa, pandangan, apalagi terkait dengan permasalahan-permasalahan umat ya. Kita mengambil pendapat itu bukan sembarangan dari sembarang orang ya. Setiap orang berpendapat ini rusak jadinya nanti ya. Kita kembalikan urusan kepada ahlinya ya. Dan kalau kita tidak mengerti dalam suatu perkara, ya jangan berpendapat. Jangan berpandangan, sudah diam lebih baik ya. Terkadang kita mendapati ada orang yang mengatakan, ya saya awam, tapi menurut saya ketika Anda mengatakan ya saya awam, ilmu saya sedikit misalkan, tetapi menurut saya, berarti kan mengumumkan pendapat itu. Ketika Anda mengakui diri Anda awam, uskut, diam lebih baik. Ketika Anda berpendapat, ya akhirnya apa? Yang lain bisa saja kemudian ikut-ikutan berpendapat. Akhirnya suasana menjadi gaduh. Ya, setiap orang berpandangan sesuai dengan ya kehendak dirinya, sesuai dengan hawa nafsunya. Padahal dia bukan ahli dalam hal tersebut. Ya. Ketika berbicara masalah agama, kembalikan kepada para ulama. Ya. Ketika berbicara masalah kesehatan, kembalikan kepada para ahli kesehatan. Di sana ada dokter dan yang lainnya. Ya. Tidak bermudah-mudah setiap kita, apalagi yang mengaku dirinya awam, ya, kemudian berpendapat, memberikan pandangan, ya. Sehingga kemudian terjadilah suasana yang liar, yang tidak dikehendaki, menjadi lebih buruk keadaannya. Janganlah kita menjadi ya ruwaibidah, ya, orang jahil yang berpendapat atau berkata ya tidak sesuai dengan kapasitas ilmunya. Ya. Taib. Mungkin ini dulu yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ini dulu yang kita sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi diri kita khususnya dan juga bagi kaum muslimin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.